Terima kasih karena sudah nonton video ini. Bagi yang belum subscribe channel ini silahkan subscribe, karena subscribe itu gratis bro. Dan jangan lupa juga untuk mengklik gambar loncengnya, supaya kalau saya upload video baru kalian akan dapat notifikasinya. Leluhur, dan mungkin juga Profesor pernah dengar dari orang tua bahwa nanti tahu urap anak berada hari kodece ajatan melakukan. Artinya siapa saja orang itu yang pernah memberikan kebaikan kepada kamu, memberikan penerangan kepada kita, jangan lupa leluhurnya dan jangan lupa orangnya. Pertanyaannya sekarang, dari tadi kita berbicara tentang mutasid dan asyadi. Cuma saya tidak pernah dengar siapa sebenarnya pelopornya ini, aliran mutasid ini. Saya telusuri di Google, ternyata aliran ini lahir Wahidiyah, berarti sekitar 1200 tahun yang lalu, masih dikembangkan sekarang. Nah, ini Pak Haji sebagai profesor harus tahu ini, karena nanti memberikan penerangan dalam kehidupannya karena rokok, insya Allah akan lebih baik lagi. Karena konsep ataupun teori yang lahir dari aktivitas ini, siapa sebenarnya pelopornya, dan harus kita itu. Jangan sampai kita pakai teorinya, kita tidak tersiapkan pelopornya. Saya terkesan waktu saya promosi dokter, ditanya oleh promotor saya, ada dari tadi mengangkat teorinya sendiri, siapa itu? Untungnya saya pernah baca, saya jelaskan, saya gambarkan sampai kepada cucu. Nah, ini pasti harus tahu ini. Karena ada dosa maka bukan dilantik Muhammad, sementara apa tidak tersiapa Muhammad. Jadi ini besar dan yang harus juga. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, karena konsep aliran ini 1200 tahun yang lalu, aku masih relevan, bisa dirasakan sekarang melihat dengan kejadian teknologi yang ada. Saya kira saya. Terima kasih. Terima kasih luar biasa dari itu yang paling terkenal. Kalau Asyari sudah bagian dari namanya Syariah, itu yang murid dari Al-Quran. Jadi Asyari sendiri merupakan penganut Mu'tazilah yang kemudian keluar karena ketidakcocokan dan merasa berbeda pendapat dengan gurunya. Apakah kemudian Mu'tazilah dan Asyariah masih relevan dalam kehidupan kita? Sepertinya ya, karena perdebatan tentang takdir kita juga biasa hasil keputusan ujian komisi Profesor dan hadir silakan istirahat. Penyampaian hasil keputusan Dewan Penguji. Setelah memperhatikan waktu yang ditempuh selama proses perkuliahan terhadap promotor adalah 11 tahun. Ada yang boleh 11 tahun. Ada yang tidak boleh. 11 tahun 4 bulan 13 tahun. Nilai hasil semester yang diperoleh selama studi pada promotor rata-rata 3,6. Nilai disertasi dan jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh Dewan Penguji dalam ujian kali ini adalah 3,97. Dengan demikian nilai ujian semester, nilai ujian kualifikasi seperti disertasi, nilai ujian tertentu disertasi, nilai ujian profesi doktor, dan tengah waktu yang digunakan selama studi pada program doktor dengan nilai kumulatif adalah 147,7/40
sama dengan 3,7. Saudara dinyatakan lulus dengan predikat sangat berkuasa. Seharusnya bisa dijawab, tapi waktu kamu studinya yang terlalu lama. Berdasarkan hasil yang telah ditetapkan ini, saudara memiliki sejumlah doktor dalam bidang ilmu ekonomi Islam. Dengan segala hak dan kewajiban yang lengkap pada gelar doktor tersebut. Saudara adalah doktor yang ke-790 Universitas Islam Negeri Al-Uin Makassar. Saudara berkewajiban menyerahkan disertasi dan pembinaan pasca sarjana dan perusahaan selama tamatnya 1 bulan setelah ini, yaitu tanggal 13 Maret 2020. Segala sesuatu akan diperbaiki dan dipertimbangkan kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini. Rektor, Direktur Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Al-Uin Makassar beserta Dewan Penguji menyampaikan selamat atas keberhasilan saudara Dr. Aksi Hamzah SE MSI. Selanjutnya pesan-pesan akademik akan disampaikan oleh promotor utama, yaitu Bapak Profesor Dr. Haji Lomba Sultan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Lagi saya berjanji para waktu masjid. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi washabbihi wa man wala. Alhamdulillah wa syukurillah. Pada hari ini Kamis 13 Februari 2020 adalah hari bersejarah dari saudara Dr. Aksi Hamzah SMSI, karena telah dapat menyelesaikan doktornya sebagai puncak pendidikan formal tertinggi dengan menempuh waktu kurang lebih 12 tahun, lamanya berkeluarga sampai 2020. Dr. Hamzah adalah doktor dalam bidang ekonomi Islam dengan judul disertasi pengaruh pola pemahaman atas nilai syariah terhadap dan permen melalui nilai ekonomi dan usaha studi pada usaha muslim di Kuala Lumpur. Salah satu ajaran pokok dari 5 ajaran kasih yang dikenal dengan usul Hamzah adalah soal keadilan Tuhan. Ajaran ini bertujuan ingin menempatkan Tuhan benar-benar adil menurut sudut pandang manusia. Hal tersebut berkaitan keragaman dan perbuatan manusia yang manusia dapat melakukan dan menciptakan perbuatannya sendiri terlepas dari kehendak dan kuasa Tuhan. Manusia benar-benar bebas untuk menentukan pilihan perbuatannya, baik atau buruk. Tuhan sudah cukup memerintahkan melaksanakan kebaikan dan melarang melakukan kemungkaran, dan Tuhan akan mempati dan melaksanakan janji yang ada. Beda halnya dengan keadilan Tuhan menurut syariat yang menganalogikan bahwa Tuhan adalah pemilik mutlak. Ia dapat berbuat sesuai kehendaknya atas dirinya. Karenanya tidak bisa dikatakan salah jika seandainya Tuhan memasukkan orang kafir ke dalam surga, atau sebaliknya orang boleh dimasukkan ke dalam neraka. Orang bekerja keras, berusaha secara maksimal, tapi mereka gagal. Dan sebaliknya ada orang yang tidak bekerja apa-apa, tidak berusaha apa-apa, bahkan tidak kuliah apa-apa, tetapi berhasil karena semuanya tergantung pada mutlak Tuhan. Dalam hasil penelitian saudara Dr. Aksi Hamzah menunjukkan pengusaha muslim di Wanapoke memiliki pola pemahaman Pancasila secara tidak langsung
kita dihubungkan dengan ajaran pokok dan keluarga Tuhan sebagai stimulus yang mampu menggerakkan respon pada perilaku dan usaha. Namun fakta menunjukkan bahwa baru usaha muslim di Wonokone mengandung para ahlussunnah wal jamaah yang memiliki kesamaan dengan pola ulama syariah, yakni adanya keyakinan akan kuasa mutlak Tuhan yang menjadi stimulus dalam perilaku dan usaha. Pada hari ini saudara, aksi Hamzah sangat berbahagia bersama dengan keluarga karena telah meraih gelar doktor di Universitas Ekonomi Islam. Doktor merupakan gelar bertingkat tertinggi dan melekat sampai kapanpun, berbeda dengan jabatan fungsional guru besar atau profesor. Seharusnya begitu pensiun setelah umur 70 tahun, selayaknya tidak melekat lagi, apalagi harus sudah meninggal dunia. Tentu meraih gelar doktor tidak mudah, apalagi ditempuh sangat lama. Untuk orang ibu keluarga sangat besar dan selalu setia mendampinginya baik di saat senang maupun di saat susah. Kami yang sedang bermotor dan dipuji ucapan selamat atas pekerjaan doktornya dalam konsentrasi ekonomi Islam. Semoga bermanfaat bagi keluarga dan masyarakat bangsa. Kami yang sedang bermotor dan dipuji mohon maaf jika sekiranya dalam pembimbingan disertasi sampai ujian promosi ada di berkenan dirasakannya. Apalagi saudara juga serba sibuk sebagai hukum KPU Islam untuk berdoa. Dan pada saat ada waktunya saudara untuk berkonsultasi dengan promotor dan penguji juga punya kesibukan masing-masing dalam melaksanakan tugas KPU dan tugas lainnya. Akhirnya kami pesankan kepada saudara doktor aksi bangsa untuk lebih tawadhu setelah doktor Anda isabat atau falsafah. Maka setelah doktor justru semakin haus sekali, terutama dalam bidang ekonomi Islam. Selain saudara juga dalam sebagai akademisi, saya Watangkong. Ingat punahlah semua yang pernah berjasa terhadap saudara, terutama kepada kedua keduanya, kepada orang tua, apalagi kepada istri dan anak. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penutupan Yang promosi itu perkenalkan saya menyampaikan terima kasih kepada Bapak Bupati Bone dan hadir setia menemani kita dalam ujian promosi ini. Bapak Sikda Kabupaten Bone, Bapak Rektor yang Bone, seluruh pejabat pemerintah Kabupaten Bone yang hadir pada ujian promosi ini, dan juga seluruh undangan yang saya juga bisa menyebut namanya satu persatu tanpa mengurangi penghormatan. Terima kasih kepada Dewan Uji Profesor Dr. Haji Lomba Sultan MAG, Profesor Dr. Haji Muslimin Kara MAG, Dr. Imanuddin Abdullah SMSI, Profesor Dr. Syarif Maluni SMSI, Dr. Amir bin Karim MAG, Dr. Haji Rahmat Muin MAG, Dr. Syafal bin Razak SMSI, dan Profesor Dr. Ayn Gali MMA. Akhirnya dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, sidang ujian promosi saudara Dr. Aksi Hamzah SEMSI saya tutup dengan resmi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PSI beserta Dewan Penguji.
warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah,
Alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Shalatu wassalamu ala Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Semangat. Dalam hal ini saya memberikan penghormatan kepada yang mulia pimpinan sidang. Dalam hal ini Bapak Profesor Hamdan Johanis, PhD, Rektor UIN Alauddin. Saya berterima kasih kepada beliau karena bersedia memimpin sidang ini. Dan yang kedua, kami berikan kehormatan yang terhormat kepada Bapak Direktur Pasca Sarjana UIN Alauddin. Dalam hal ini juga berfungsi sebagai penguji, Bapak Profesor Dr. Haji Galib MA. Yang kami hormati juga kepada promotor kami, Bapak Profesor Dr. Haji Lomba Sultan MA. Beliau adalah promotor kami selama ini dan beliau juga adalah pernah menjadi atasan di KPU, sekaligus pernah jadi teman juga. Beliaulah segala-galanya rasanya selama 12 tahun terakhir ini. Beliau banyak mendampingi saya dan memotivasi saya. Berikutnya adalah Bapak Profesor Dr. Muslimin Kara MAG. Beliau juga adalah co-promotor kami dan dia pernah menjadi dosen kami dan alhamdulillah luar biasa dorongannya buat penyelesaian studi kami. Yang ketiga itu adalah co-promotor kami, Bapak Dr. Wahyudin SE MSc AKT. Beliau adalah promotor pengganti tapi hampir setiap saat dia membantu dan berdiskusi masalah penyelesaian disertasi ini. Nah, kemudian penguji kami itu ada saya yang terhormat, yang kami hormati itu adalah Bapak Profesor Dr. Syahril Malongi MSc. Beliau adalah penguji yang selama ini juga banyak memberikan masukan tentang teori dalam disertasi kami. Yang terhormat penguji kami sekaligus teman, sebenarnya teman kuliah, teman di S3, dua sekaligus nambah saya sebutkan, dua-duanya penguji 2 dan penguji 3, Bapak Dr. Amiruddin K. MEI dan Ibu Dr. Haji Rahmawati MAG. Yang terakhir adalah penguji eksternal kami, Bapak Dr. Safaruddin Razak SAG MSI. Beliau adalah dekan KB Yayan Done yang dalam hal ini berfungsi sebagai penguji eksternal. Berikutnya saya akan menyampaikan tentang isi disertasi ini. Disertasi ini diawali dengan kajian bahwa Indonesia saat ini menurut versi Forbes 20 orang terkaya dunia, hanya 20 terkaya di Indonesia itu hanya ada satu diantaranya yang beragama Islam. Kemudian yang lain yang melatar belakangnya adalah tahun 2017 jumlah pencari kerja di Kabupaten Bone itu masih angka 3.800. Ini termasuk lumayan besar. Fakta lain adalah bahwa kontribusi PDRB Kabupaten Bone dalam hal ini pertanian itu termasuk kontribusi terbesar. Namun perusahaan di bidang pertanian itu hanya 3 menurut catatan statistik. Dan terakhir itu adalah yang melatar belakangnya adanya pernyataan Megawati Soekarno Putri yang menyatakan bahwa orang Barat maju karena meninggalkan agamanya, sekaligus umat Islam mundur karena meninggalkan agamanya. Fakta empirik inilah yang menyebabkan kami mencoba melakukan kajian dengan judul pengaruh pola pemahaman Mu'tazilah dan Asy'ariyah terhadap job performance. Yang kami maksudkan job performance di sini adalah kinerja melalui perilaku kewirausahaan. Studi kasus pada perilaku pengusaha muslim di Watampone. Apa yang kami temukan? Yang kami temukan bahwa fakta di lapangan menunjukkan walaupun para pengusaha itu sebenarnya identik dengan penganut Asy'ariyah, tapi ternyata
hasil temuan kami menunjukkan bahwa pengusaha lebih banyak atau lebih cenderung berpaham Mu'tazilah. Kenapa hal ini? Karena ada sebuah pemahaman di Mu'tazilah yang menyebutkan bahwa seluruh kebaikan Allah Subhanahu wa taala dalam hal ini itu senantiasa menginginkan agar hambanya itu mendapatkan kebaikan. Dan Tuhan mustahil merencanakan keburukan terhadap hambanya. Itu yang menyebabkan para pengusaha muslim ini memilih konteks seperti itu. Tetapi dalam penelitian itu juga membuktikan bahwa Mu'tazilah tidak bisa menentukan hasil dalam ini job performance atau kinerja. Malah yang menentukan hasil adalah Asy'ariyah. Nah, kalau Asy'ariyah rekomendasinya karena penelitian ini menentukan hasil, maka kita boleh berusaha. Jadi pilihan berusaha adalah sebuah pilihan, berusaha adalah sebuah sikap, tetapi adapun hasil daripada usaha atau perilaku itu, hasilnya itu ditentukan oleh adanya kekuasaan mutlak Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam hal ini, kalau dalam berusaha kita berpaham Mu'tazilah, tetapi hasilnya kita kembali berpaham Asy'ariyah. Perpaduan antara Mu'tazilah dan Asy'ariyah inilah yang menjadi kesimpulan